Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi tentang konsep sistem dan karakteristik sistem oleh kelompok 2. Pada PPT kami berisi tentang pengertian sistem menurut para ahli. Yang kedua, konsep sistem, dan yang ketiga, karakteristik sistem. 1. Pengertian sistem. Sebelum lebih dalam membahas tentang sistem, mari kita pahami dulu apa itu sistem. 1. Pengertian sistem menurut para ahli. Menurut Mulyani, sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan subsistem komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Hutahain, sistem adalah sebuah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Menurut Sutanto, sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem, bagian, atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian sistem. Di sini ada sebuah gambar yang memiliki makna. Setiap sistem terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil yang disebut subsistem. Setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses, di mana struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Dalam mendefinisikan sistem, terdapat dua kelompok pendekatan, yaitu pendekatan pada prosedur, bahwa sistem sebagai sebuah jaringan kerja dari langkah-langkah yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pendekatan komponen atau elemen, bahwa setiap sistem sebagai kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. 2. Konsep dasar dan contoh sistem. Apa yang Anda pikirkan tentang sistem? Banyak di sekeliling kita contoh sistem. Contohnya yaitu pada organ tubuh manusia. Pada organ tubuh manusia membentuk beragam sistem seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem kerangka, dan sistem lainnya yang ada pada tubuh. Contoh kedua yaitu komponen elektronik komputer yang membentuk sistem komunikasi, sistem informasi, sistem perangkat lunak, sistem perangkat keras, sistem jaringan, dan sistem lainnya. Contoh ketiga yaitu pada rakyat Indonesia yang membentuk beragam sistem di negara kita seperti sistem pemerintahan, sistem keamanan, sistem hukum, sistem kebudayaan, dan sistem lainnya. Konsep sistem. Dari contoh-contoh yang telah dipaparkan sebelumnya, itu adalah contoh dari sistem, yang mana sistem sendiri menggunakan konsep sinergi. Apa itu konsep sinergi? Konsep sinergi artinya bekerja bersama-sama. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum.
Di sini dapat kita pahami bahwa sistem dapat bekerja apabila komponen dari sebuah sistem tersebut saling berkaitan dan bekerja sama. Sebaliknya, apabila salah satu komponen pada sistem itu rusak atau bermasalah, maka sistem tersebut tidak bisa bekerja atau berjalan dengan baik. Yang ketiga, karakteristik sistem. Karakteristik sistem terdiri dari komponen, yaitu semua hal yang menjadi bagian penyusun sistem dapat berupa benda nyata ataupun abstrak. Yang kedua, batas. Batas sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain agar tidak menyulitkan saat memberikan batasan skop di tujuan terhadap sistem. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan sistem adalah semua hal yang berada di luar sistem dapat merugikan ataupun menguntungkan. Yang keempat, penghubung atau antarmuka. Adalah semua hal yang menjadi penghubung antar komponen sistem. Interface menjadi sarana setiap komponen untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kelima, masukan adalah komponen sistem yang merupakan bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Yang keenam, pengolahan adalah komponen sistem yang paling penting dalam mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna. Yang ketujuh, keluaran adalah komponen sistem yang merupakan hasil dari komponen pengolahan. Yang kedelapan, sasaran. Agar mencapai sasaran dan tujuan sistem, setiap komponen dalam sistem harus dijaga. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga materi yang telah dipaparkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.